berada di pinggir, Pak Andi, Pak Ipul. Insya Allah acara akan segera dimulai. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam acara pembukaan sekaligus halal bihalal dalam pengajian Paul Masjid Jami At-Taqwa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ikut menghadiri setiap kajian-kajian di Masjid Jami At-Taqwa ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan hingga kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru-guru kita semua, dan yang kami hormati Ibu Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Bapak Ustadz Didin Syarifuddin, sekaligus penggagas atau penanggung jawab dari Majelis Paul At-Taqwa ini, dan yang kami hormati guru kita Bapak Ustadz Iswan selaku Dewan Syuro Masjid Jami At-Taqwa, dan para guru Bapak Ustadz Amin, Pak Ustadz Mardi, Pak Ustadz Didin Wahyudin, Pak Ustadz Jamil, dan para jamaah Majelis Taklim Paul At-Taqwa yang kami hormati. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, insya Allah untuk pembukaan pengajian Majelis Paul ini, yang pertama pembacaan hadroh singkat yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Bapak Ustadz Amin. Selanjutnya sambutan dari perwakilan jamaah Majelis Paul, dan sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Bapak Ustadz Didin Syarifuddin. Yang selanjutnya materi halal bihalal atau kultum yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Iswan, dan yang selanjutnya doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Mardi, dan selanjutnya sebelum kita makan kita bermusyafahat terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat waktu acara, kita mulai untuk pembacaan hadroh yang akan dipimpin oleh guru kita Bapak Ustadz Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalli wa sallimu ala abdul khalqi Muhammadin sayyidil mursalin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tentunya diawali dengan Fatihah yang pertama atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa ala alihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى جميع ولينا الأنبياء والمرسلين وأولياء الشهداء والعلماء والعاملين والمصنفين والمؤلفين وجميع ملائكة المقربين خصوصا في أبي القدر الجيلاني وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سيقول لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Fatihah satu kali lagi dikhususkan kita, dan pada saat ini kita membuka lembaran baru, kekuatan baru, semangat baru. Kita memohon dengan Fatihah yang satu ini Allah turunkan, Allah jadikan, dan Allah perjalankan majelis taklim PAUL pendidikan usia lanjut ini. Allah perjalankan dalam kehidupan kita semua ini dipenuhi dengan rahmat Allah, dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan ridho Allah, dan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan urusan kita dalam pendidikan ini, dan semangat untuk bagaimana kita berkiprah di dunia ini untuk melangsungkan bagaimana ibadah kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi dengan ilmu agama di PAUL ini. Abdul Duha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Didin Syarifudin sebagai Ketua DKI dan penanggung jawab serta penasihat PAUL, dan kepada para guru-guru kami, guru-guru PAUL yang selama ini telah membimbing kami, dan saya ucapkan terima kasih banyak selama ini, dan mewakili dari teman-teman PAUL bahwa saya ditunjuk Pak Open ya untuk mewakili dan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali untuk mengawali hal yang baru untuk thalabul ilmi di Majelis PAUL ini. Dan alhamdulillah telah hadir semua, hampir lah, belum semua, banyak jamaah yang hadir hari ini, dan mudah-mudahan akan selalu berkelanjutan ke Majelis PAUL selanjutnya, dan semakin tambah banyak jamaahnya, mudah-mudahan kita semakin kompak, semakin bersama-sama lagi, karena paling tidak dari sini kita bisa bersama-sama membesarkan dan membangun Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini. Kalau bukan kita, bukan kekompakan kita, bukan keikhlasan kerelaan kita semua, tidak mungkin masjid yang sejar ini akan tercipta dengan indah. Ya, makanya alhamdulillah hari ini kita mulai lagi Majelis PAUL setiap malam Rabu. Mudah-mudahan kita semua, dan saya juga untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan saya istiqomah bisa selalu hadir dalam Majelis PAUL ini, dan saya harap teman-teman juga, dan khususnya kepada guru-guru PAUL juga, mudah-mudahan tidak bosan untuk selalu membimbing kami. Mungkin itu aja, mohon bimbingannya ke depannya lagi.
banyak ilmu yang guru-guru punya dan banyak yang belum kita ketahui sampai saat ini. Mudah-mudahan nanti kita akan lebih tahu di majelis Paul berikutnya. Mungkin itu aja dari saya, mohon maaf. Sekali lagi saya mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat kita Bapak Tony yang sudah menyampaikan Bapak Ustaz Budi Syarifudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Yang saya hormati para guru di tempat yang mulia ini, lebih khusus yang saya hormati guru kita semua, Pak Ustadz Iswan, yang saya hormati Pak Ustadz Amin, Pak Ustadz Mardi, Pak Ustadz Didin Wahidin, Pak Ustadz Jamil, ada nggak Pak Ustadz Jamil? Yang saya hormati juga para sepuh ya, pimpin sepuh, bapak-bapak dan rekan-rekan dan sahabat-sahabat saya semuanya yang malam hari ini alhamdulillah hadir di majelis At-Taqwa, di majelis Paul ini. Tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan hadirin jamaah sekalian, pertama-tama tentunya kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Tentunya malam hari ini kita mengucap rasa syukur penuh kehikmatan tentunya bagi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita diperkenankan, diizinkan untuk masih bisa eksis gitu ya. Masih bisa hadir di kegiatan-kegiatan syiar, di kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid yang kita banggakan, di masjid yang kita cintai ini. Tentunya ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar manakala kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan luang waktu dan kesehatan untuk bisa hadir bersama-sama bersilaturahim dan juga mencari ilmu, menuntut ilmu, juga bersama-sama menjaga tadi silaturahim di majelis ini. Dan tentunya juga sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Bibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada para tabi'in, para itba'ut tabi'in, sampai mudah-mudahan kepada kita semua yang selalu senantiasa mengharapkan syafaat Nabi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin tidak begitu banyak yang ingin saya sampaikan atas nama tadi MC sampaikan, memang atas nama DKM, dan terlebih-lebih mungkin dulu kami bersama-sama dengan para sahabat di majelis ini mengumpulkan atau berinisiatif untuk membangun majelis ini di Masjid At-Taqwa ini yang alhamdulillah mungkin sudah berumur cukup lama ya, sekitar 7 tahun atau 6 tahun lebih sampai hari ini. Mungkin banyak sahabat-sahabat kita dari jamaah juga yang telah tiada gitu, menggambarkan bahwa itulah waktu dan kesempatan yang mungkin kalau kita bertanya kepada diri kita bertanya kepada atau bertanya seberapa lama sih kita akan hidup di dunia ini, atau seberapa punya kita kuota atau durasi usia kita di dunia ini. Tentunya kita sangat bersyukur, artinya bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu senantiasa memanfaatkan waktu itu untuk senantiasa diisi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang istilahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada para guru yang senantiasa terus hadir membersamai kita di majelis ini, memberikan materi, siraman rohani, memberikan nasihat-nasihat yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita, karena ada kalanya kita dalam rangka menjalankan misi atau diberikan tanggung jawab secara personal, secara pribadi, terlebih-lebih sebagai seorang kepala rumah tangga ya, terlebih-lebih sebagai seorang manusia yang mungkin dalam proses interaksi dan perjalanan hidup kita banyak salah, banyak dosa, banyak hilaf. Maka ketika guru kita memberikan nasihat, jangan, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa masuk dan bisa menjadi bagian daripada pengingat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan juga kita doakan para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran segala urusannya, diberkahkan usia dan juga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya sedikit membahas salah satu hadis Rasulullah, penggalan daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa man kana yu'minu billah, barang siapa yang merasa gitu dirinya itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fal yasil rohimah, menjaga tali silaturahim. Kalau kita bahas atau kalau kita coba terjemahkan kata di depannya itu adalah barang siapa yang merasa, mengaku dan bisa membuktikan bahwa diri kita itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka indikasinya atau indikatornya, salah satu tolak ukur atau cara kita mengukur bahwa diri kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yaitu salah satunya dengan cara seberapa bisa, seberapa inten kita, seberapa bisa kita menjaga silaturahim sesama kita. Maka di kehidupan kita mungkin yang di perumahan ya, yang notabene punya kesibukan masing-masing, punya keterbatasan waktu luang selepas mungkin kita kasab, kita kerja di luar dan sebagainya, kadang dengan tetangga aja kita nggak kenal gitu. Itu ya, betul nggak Pak Ali? Karena apa? Karena memang mungkin kesibukan kita yang mungkin berbeda waktu. Kadang-kadang teman kita baru pulang, kita baru berangkat. Satunya libur, satunya enggak gitu. Satunya ngaji, satunya enggak. Jadi mungkin dari sisi keterbatasan itu yang mungkin kadang kita
juga banyak berbenturan, apalagi kita yang mungkin selama ini kurang begitu bersosialisasi di ruang lingkup, maka kita diingatkan dengan hadis Rasulullah yang saya bacakan tadi. Dalam interaksi kita yang terbatas tadi, mungkin kadang kita menyangka saudara kita benci ke kita, atau kadang mungkin tidak welcome, tidak sumringah dan sebagainya, padahal mungkin punya masalah pribadi kan gitu. Tapi tiba-tiba kayaknya, oh si A kok kayak orangnya kayak gitu ya gitu. Padahal justru dia punya masalah internal sendiri misalkan. Banyak selama kita berinteraksi dengan tetangga, dengan masyarakat dan sebagainya, yang justru itu membuat silaturahim kita menjadi terkotak-kotakan. Apalagi di kita ada yang Jawa, yang Sunda, yang Batak dan sebagainya. Nah, itu menjadi bagian daripada tugas kita sebagai seorang muslim gitu. Menjaga tali silaturahim itu ternyata bisa menjadi tolak ukur bagaimana kita membuktikan bahwa kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi acara ini kan juga bagian daripada kita bersilaturahim. Bagaimana kita banyak hal yang kita dapatkan daripada kita dari kita duduk di majelis ini, salah satunya yang begitu sangat berharga dalam menjaga silaturahim, menjaga kebersamaan gitu. Kemudian menuntut ilmu, mencari ilmu, dan juga mempererat tali silaturahim yang mungkin selama ini di internal kita bersama jamaah dan sebagainya banyak kesalahan dan sebagainya. Maka momentum ini adalah mari kita sama-sama kembali selepas mungkin Ramadan, selepas mungkin kita Idul Fitri, ini adalah awal kita kembali lagi bersama-sama untuk melanjutkan syiar pengajian di majelis ini. Dan menjadi nasihat yang paling penting bagi kita itu, ternyata bagi seorang muslim menjaga silaturahim itu adalah bagian yang terpenting, dan itu menunjukkan pembuktian iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para guru, para jamaah dan sahabat sekalian, apabila selama mungkin saya berinteraksi di majelis ini memiliki banyak kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Didin yang sudah menyampaikan kata sambutan dan nasihatnya. Mudah-mudahan akan membuat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya yaitu materi halal bihalal atau kultum yang akan disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Iswan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, wabil khusus guru kita Bapak Ustadz Didin, juga selaku pengasuh pesantren Pak Ul, juga
selaku DKM. Ini beliau jabatannya banyak banget, luar biasa. Juga selalu selaku pembina, juga selaku kalau di keluarga kepala rumah tangga yang soleh. Amin ya robbal. Semoga beliau selalu sehat walafiat dan panjang umur. Juga yang saya hormati Akhirul Kiram Bapak Ustadz Mardi, Akhirul Kiram Bapak Ustadz Amin, Akhirul Kiram Bapak Ustadz Jamiluddin, dan juga para asatid yang hadir pada malam hari ini, para tokoh masyarakat, Pak Ketua RT, para Ketua RT ya, nggak ada ya, nggak satu pun. Insyaallah beliau lah sedang ayah damel. Bapak sekalian, jamaah Paul, santri Paul yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah malam hari ini kita dipertemukan di acara yang mulia silaturahmi Paul. Semoga menjadi asbab keberkahan untuk kita semua, tambah-tambahnya kebaikan untuk kita semua, amin ya rabbal. Yang tadinya belum punya pekerjaan jadi berkah dapat pekerjaan, amin. Yang tadinya belum punya jodoh, mudah-mudahan tahun ini berubah, tambah kebaikannya, tambah jodoh. Yang istrinya baru satu, semoga juga nambah, amin, nambah solehahnya, amin ya rabbal. Itulah diantaranya yang kita harapkan adalah tambahnya keberkahan, apalagi ini di bulan Syawal. Karena Syawal itu hakikatnya artinya ada meningkat, jadi meningkat keberkahannya, meningkat segala sesuatu kebaikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para tabi'in, tabi'atnya, dan semoga kelak kita semua menjadi umat Kanjeng Nabi yang kaluberan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ya, untuk materi atau kultum terkait halal bihalal, insyaallah juga tidak lama ya, ambil hikmah berkahnya saja, karena kalau lama-lama nanti itu sop buntutnya keburu dingin. Ya, intinya pada kesempatan ini pertama ya, saya ingin menyampaikan sebatas motivasi saja, nasihat penting khusus untuk diri saya, dan insyaallah juga berbagi untuk Bapak sekalian, bahwa bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita berada di bulan Syawal setelah melewati tamu kita bulan suci Ramadan 2 minggu yang lalu. Jadi kita merasa kehilangan apa senang, Pak? Kehilangan tamu yang mulia bulan suci Ramadan, sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini yang Allah berikan kepada kita, termasuk dipertemukannya kita di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan,
termasuk ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi insya Allah Bapak sekalian, kita akan menjadi orang yang beruntung, kita akan menjadi orang yang sukses. Ketika kemarin diberikan kesempatan bulan Ramadan, kita memaksimalkan ibadahnya, kemudian dilanjutkan lagi setelah Ramadan, sama semangatnya melanjutkan ibadah. Karena Ramadan itu hakikatnya guru madrasah yang agar menjadi tibar buat kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin beriman, semakin taqarrub, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, bahkan dijelaskan ketika masuk Syawal melewati Ramadan, dikatakan ada 3 golongan, Pak. Ada 3 jenis kelompok manusia yang setelah Ramadan dia berbeda. Jadi ada 3 golongan, ada 3 jenis manusia terlihat, nampak setelah Ramadan. Golongan yang pertama siapa? Yang pertama adalah orang yang diberikan kesempatan masuk bulan suci Ramadan, ia meningkatkan ibadahnya, ia beriman kepada Allah, ia semakin dekat kepada Allah, ia banyak beribadah di bulan suci Ramadan, kemudian setelah Ramadan pun ia melanjutkannya. Nah itu luar biasa ini. Jadi manusia yang demikian, Ramadan, sebelum Ramadan sudah beribadah, sudah beriman, sudah soleh, masuk Ramadan lebih soleh, setelah Ramadan pun soleh. Maka ini hamba Allah yang senantiasa beruntung. Nah ini indikasi orang yang senantiasa lewat Ramadan mendapatkan predikat mutakin. Orang yang lewat Ramadan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk terlibat dalam golongan yang pertama ini. Amin ya rabbal. Ketika Ramadan, Bapak sekalian, ya, betapa semangatnya, betapa ringannya kita sholat berjamaah di masjid. Berapa entengnya ya, betapa entengnya. Karena setan-setannya dibelenggu. Setan-setannya dibelenggu, kagak ada yang goda. Makanya semangat. Sholat berjamaah, semangat. Sholat tarawih berjamaah, sholat subuh apalagi. Walaupun biasanya berat, tapi di bulan suci Ramadan luar biasa. Ringan. Maka insya Allah ketika kita menjadi hamba Allah yang beruntung, maka setelah membiasakan diri di bulan suci Ramadan sholat berjamaah di masjid, maka akan melanjutkannya di bulan Syawal dan seterusnya. Karena masjid itu dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Pak. Nanti masjid ini adalah baitullah, rumah-rumahnya Allah. Nanti akan ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap bangunan masjid yang ada di dunia itu nanti akan diberikan, diperuntukkan sebagai fasilitas, yaitu bagi orang-orang yang ketika di dunia ia memakmurkannya, menghidupkannya dengan sholat berjamaahnya, dengan bertadarusnya, dengan taklimnya, dengan silaturahminya. Maka inilah manusia yang nanti akan ada
ya, dipanggil. Jadi masjid-masjidnya itu nanti akan memanggil jamaah-jamaah yang ketika di dunia itu ia memakmurkannya. Nanti bisa jadi masjid at-taqwa, nanti di alam akhirat sana akan mencari Mas Tony. Wahai Mas Tony, gimana? Oleh karena itu, mari kita sama-sama jadikan Syawal ini menjadi momen peningkatan. Paling tidak istiqomah. Selain sholat 5 waktu juga tadarusnya. Ramadan sudah luar biasa, ya, menghatapkan berulang-ulang. Maka di Syawal lanjutkan. Jangan sampai sama sekali tidak membaca Al-Quran. Maka ini golongan yang pertama. Ketika Ramadan, ia beribadah kepada Allah dengan penuh kenikmatan, keimanan, keyakinan. Kemudian pasca Ramadan pun dia melanjutkannya dengan kesolehan-kesolehannya. Maka inilah manusia yang tergolong beruntung, yang Ramadannya makbul, bahkan makbur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian golongan yang kedua adalah manusia yang ketika sebelum Ramadan ia tidak beribadah kepada Allah. Tidak beribadah. Dia muslim tapi tidak beribadah kepada Allah. Jauh dari Allah. Tetapi ketika masuk Ramadan, ia bertobat kepada Allah, ia beribadah selama bulan suci Ramadan dengan penuh kekhusyuan, bahkan dia selalu meningkatkan semangatnya menghidupkan bulan suci Ramadan. Akan tetapi setelah Ramadan ia berubah, balik kembali kepada dosa seperti halnya sebelum Ramadan. Nih golongan yang dua. Yang pertama, sebelum Ramadan dia jauh dari Allah, masuk Ramadan dekat kepada Allah, setelah Ramadan balik lagi jauh dari Allah, balik lagi melakukan dosa, maksiat kepada Allah. Kemudian golongan yang ketiga ya, adalah manusia yang ketika atau sebelum Ramadan dia tidak beribadah kepada Allah, ingkar, kufur kepada Allah. Masuk Ramadan tetap angger, kufur kepada Allah, jauh dari Allah. Dan setelah Ramadan pun demikian, sama. Ramadan itu biasa-biasa saja, nggak ada yang aneh. Padahal dia muslim. Muslim. Ada orang yang seperti ini, Pak? Nggak ada. Nggak ada di Baul. Nggak ada. Ya, jadi ada orang yang demikian itu ada. KTP-nya Islam, tapi dia tidak menjalankan syariat Islam, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah peringatkan. Zuharul fasad minal barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi nampak jelas, terlihat kerusakan yang Allah tampakkan di langit dan di bumi. Semua itu adalah akibat perbuatan manusia. Maka tidak salah Allah bakal murka. Jangan salahkan Allah ketika banyak fenomena musibah, ya, ada penyakit, bala dan lain sebagainya melanda kita. Karena Allah mau murka. Itu semua bukan kesalahan Allah, tapi
sebab dari perbuatan kita manusia, karena ingkar kepada Allah, karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu 3 golongan, 3 jenis kelompok manusia setelah Ramadan ya akan nampak. Pertanyaannya atau mana yang akan menjadikan renungan buat kita? Di Syawal ini kita termasuk kelompok yang mana? Mudah-mudahan tidak menjadi kelompok yang kedua, juga kelompok yang ketiga. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama. Ramadan kita beribadah, kita beriman, taqarrub kepada Allah. Pasca Ramadan pun kita bisa menjaga keistiqomahannya, maka insya Allah kita akan masuk dalam kategori hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu salah satu indikasi bahwa kita termasuk hamba Allah yang Ramadannya mabrur. Amin ya robbal alamin. Itu saja barangkali, karena kultum sudah 15 menit ya, 15 menit. Sekali lagi hanya sedikit motivasi untuk saya pribadi, umumnya para jamaah sekalian, di momen pembukaan ini halal bihalal ya. Ya, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin yang pastinya selama ini banyak kesalahan ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, sikap dan ucapan. Apalagi orang tua itu sudah usianya banyak, dosanya identik banyak, apalagi omongnya banyak nih. Kalau di depan seperti ini sangat rentan ya, banyak bicara, maka sangat rentan dengan kesalahan. Jadi sekali lagi di momen halal bihalal ini mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa kembali kepada Allah, dan juga semoga kita diberikan seluruh kesehatan oleh Allah, panjang umur, kita tingkatkan silaturahmi kita, termasuk pengajian kita. Pak Ul yang tadi disampaikan Pak Ketua sudah berjalan 7 tahun. 7 tahun itu sudah luar biasa ya. Kalau nyantri sudah 7 tahun, itu yang namanya hafil 30 juz, jurmiyah, nahwu sorob, baca surat gundul, itu insya Allah sudah di luar kepala. Amin ya robbal alamin. Insya Allah berkah untuk kita semua. Intinya Pak Ul itu adalah ngobrol perkara iman. Kita bersama-sama berbagi ilmu. Insya Allah maslahah di dunia wal akhirat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Pak Ustadz Iswan yang sudah menyampaikan nasihat atau materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk cara yang selanjutnya yaitu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru kita bersama, terkhusus Bapak Ketua DKM Masjid At-Taqwa
Bapak Ustadz Didin Syarifuddin, yang saya hormati guru kita bersama selaku Dewan Syuro Bapak Ustadz Diswan, yang saya hormati guru kita bersama orang tua kita, sesepuh kita Bapak Ustadz Amin Nur Yamin, Bapak Ustadz Jamiluddin, Bapak Ustadz Didin Wahyudin, para tokoh, para sepuh, hadirin jamaah Paul yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan serta kesehatan, sehingga atas izinnya pula kita bisa silaturahim di masjid ini dalam rangka ya pembukaan taklim Paul yang selama bulan puasa dialihkan kegiatannya ataupun ibadahnya. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang yang konsisten istiqomah mengikuti jejak risalahnya hingga akhir zaman. Dan kita berdoa berharap semoga kelak di yaumil kiamah kita diakui sebagai umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita sama-sama doa, Bapak Ibu semuanya yang hadir di kesempatan malam hari ini, izin Pak Ketua ya sedikit memberikan suatu nasihat khusus pribadi saya, ya umum kita semuanya. Tadi sudah banyak disampaikan, cuma saya ingin menyampaikan sedikit, yaitu tentang istiqomah tadi. Setelah Ramadan kita ditarbiyah, setelah Ramadan kita berguru pada bulan Ramadan, yaitu melalui ibadah amaliyah-amaliyah. Hendaklah amaliyah-amaliyah itu terus kita amalkan setelah Ramadan. Itu sebagai salah satu wujud keberhasilan kita selama kita dididik di bulan suci Ramadan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, sebaik-baik amal, afdalul a'mal atwabuha. Seutama-utama amal adalah dawam, terus menerus, konsistensi. Karena kita tidak tahu di akhir hayat kita dalam kondisi yang baik atau tidak. Makanya perlunya konsistensi tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita di akhir hayat kita. Makanya ada istilah yang sering kita dengar, husnul khotimah, su'ul khotimah. Artinya akhir yang baik ataupun akhir yang buruk. Bisa jadi kita di saat ini lagi bisa taat kepada Allah, bisa berzikir kepada Allah, bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di akhir hayat kita dalam kondisi tidak baik. Kita pernah belajar pada guru-guru kita tentang pengalaman Kiai Barsiso, ya, seorang ulama besar. Beliau dikisahkan bisa terbang, ya, murid-muridnya, tapi di akhir hayatnya bisa su'ul khotimah. Ya, na'udzubillah. Jadi kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini bisa konsisten, bisa istiqomah. Makanya kita senantiasa berdoa, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal istiqomata fi ta'atillah. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya bisa konsisten, terus menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, dalam hal ibadah dunia maupun lebih-lebih ibadah akhirat, terus menerus dalam kondisi yang baik. Itu yang harus kita minta. Tadi juga dikatakan berkah. Apa sih berkah? Al-barakatu hiya ziyadatul khair. Berkah itu bertambah kebaikan-kebaikan kita. Umur yang berkah, umur yang kita gunakan untuk ketaatan
kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang berkah, rezeki yang kita gunakan untuk istri dan anak-anak kita belikan pakaiannya yang menutup aurat, kita berikan makan, kita bisa berikan minum untuk supaya jasmani kita sehat, kuat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkahan. Makanya kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang ada pada diri kita ini berkah atau enggak. Yang bisa menjawab pada diri kita masing-masing. Mungkin itu saja sebagai pengingat pada diri pribadi saya, khusus umum kepada Bapak semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mari kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk takarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak mengingat kematian. Karena semakin dia banyak mengingat kematian, maka akan sedikit peluang untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih, taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وكريمنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا وحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل التقوى وأهل القرآن وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الاستقامة في طاعة الله وصحح أجسادنا وحسن أعمالنا واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليه وسلم صلى الله